نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke hadis yang ketujuh dari kitab Jami' dari kitab Bulughul Maram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyusallimis saghiru 'alal kabiri. Hendaknya yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Wal maru 'alal qa'idi, dan yang berjalan ataupun yang melewati mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsiri, dan rombongan yang sedikit mengucapkan salam kepada rombongan yang banyak. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Al-Imam Muslim, warraqibu 'alal mashi, dan yang berkendara hendaknya mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Jamaah sekalian yang saya hormati, hadis ini membahas tentang sebagian dari adab-adab mengucapkan salam. Pada dasarnya yang berkaitan dengan bab mengucapkan salam sudah sedikit saya jelaskan dalam pertemuan yang berkaitan tentang idza laqitahu fasallim alaih, tentang hak muslim ala muslim. Hak muslim atas muslim, Rasulullah mengatakan apabila engkau berjumpa dengan seorang muslim, maka hendaknya engkau tebarkan salam. Karena mengucapkan salam ini seperti yang sudah saya sebutkan menumbuhkan rasa kasih sayang, dan orang-orang yang menebarkan salam kelihatan insyaallah. Siap? Bismillah, absyir. Aman? Aman, alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang mengucapkan salam, sekali mengucapkan salam assalamu alaikum, maka Rasulullah katakan apa? Dia mendapatkan 10 ganjaran. Ketika ada yang mengucapkan salam lagi assalamu alaikum warahmatullah dengan tambahan yang lebih, maka Rasulullah katakan apa? Dia mendapatkan 20 ganjaran. Ketika ada yang mengucapkan salam lagi dengan yang lebih panjang lagi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Rasulullah katakan berapa? Dia mendapatkan 30 ganjaran dan kebaikan di catatan kebaikannya
ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjaran ini bisa berlipat-lipat tergantung kualitas keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Ini bisa jadi kalau kita balik, kalau kita ganti, nih siapa yang mengucapkan hari ini satu salam 10.000, gimana? Di mana ikhwan? Wah, nggak berhenti salam kita. Iya. Mungkin di masjid saja ketemu lagi assalamualaikum, assalamualaikum. Padahal ini hitungan-hitungan dunia. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Kata Allah, apa yang ada di dunia itu akan habis. Baik habis ketika kita menggunakan atau kitanya sendiri yang habis dengan meninggal dunia. Adapun di sisi Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa abadi. Sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka termasuk manusia-manusia yang sangat menunjukkan bagaimana mereka sangatlah bersemangat ketika menebar salam. Disebutkan dalam Adab al-Mufrad bahwasanya Al-Imam Bukhari mengeluarkan satu kisah tentang Abdullah ibn Umar dari Tufail ibn Ubay ibn Ka'ab. Abdullah ibn Umar termasuk sahabat yang sangat ketika mengikuti Nabi sangat sama sekali. Apa yang dilakukan oleh Nabi diikuti oleh Abdullah ibn Umar, bahkan yang berkaitan dengan hal-hal yang bukan ibadah. Kata Tufail, pernah suatu ketika Abdullah ibn Umar ke pasar. Ketika ke pasar, yang beliau lakukan apa? Hanya menebar salam saja. Tidaklah beliau itu ketika ada orang jualan, beliau tanya, tidak. Ketika ada barang yang bagus dia tanya, tidak. Hanya menebar salam saja kepada setiap orang, beliau menebar salam. Sehingga ini menunjukkan kedudukan yang besar dalam menebar salam. Dan dalam hadis ini ada sebagian adab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ketika menebar salam. Di antaranya liyusallimis saghiru 'alal kabir. Agar, lamnya ini lamul amr, hendaknya orang yang masih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Artinya ketika ada orang yang masih muda, ketika bertemu dengan yang usianya lebih senior, maka hendaknya yang muda ini lebih mendahuluinya untuk mengucapkan salam. Karena yang pertama dalam rangka menghormati orang tua. Karena anak muda diperintahkan dalam agama yang mulia ini untuk menghormati orang yang lebih tua dan untuk bersahaja dan lebih tawadhu kepada orang yang lebih tua. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam yuaddi li'alimina haqqahu." Bukanlah dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Dan bukanlah dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada yang tidak menyayangi yang lebih muda. Dan bukanlah dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang tidak menunaikan hak orang alim. Apa hak orang alim nih? Ada tanya jawab dalam majlis, orang alim di sebelah, dia jawab. Itu sopan apa enggak? Padahal ada orang alim, bisa jadi ustadznya ada 4 dalam satu majlis, dia berani-berani menjawab. Maka ini kurang adab. Dan Rasulullah katakan bukan dari kami. Yang masuk dalam materi kita adalah bahwasanya termasuk hak
orang tua atas anak muda, orang yang usianya lebih tua, bahwasanya mereka haruslah mendapatkan penghormatan yang lebih dari anak-anak muda. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis lain, inna min ijlalillahi ta'ala ikrami dzisyaibah. Termasuk penghormatan, termasuk seseorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ketika menghormati orang yang lebih tua, orang yang memiliki uban. Ketika ada orang yang memiliki uban yang pada dasarnya orang punya uban itu usianya lebih tua daripada orang yang tidak punya uban, ini secara ghalib, secara umum. Maka orang yang masih muda, anak yang masih muda hendaklah menghormati orang yang lebih tua ketika berkata perkataannya yang berbeda dengan usia yang sebaya dengannya. Jangan sok akrab kemudian dia panggil dengan panggilan-panggilan yang nyeleneh, maka ini termasuk tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Quhafah. Ketika Abu Quhafah, siapa Abu Quhafah? Bapaknya Abu Bakar. Ketika Abu Quhafah masuk Islam, ketika Mekah dibebaskan pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, maka Abu Bakar membawa Abu Quhafah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya. Kata Rasulullah, kenapa engkau tidak memerintahkan saya yang datang ke rumahnya? Ini menunjukkan bagaimana penghormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang tua. Para ulama mengatakan di antaranya termasuk bentuk penghormatan Rasulullah kepada Abu Bakar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis inna min ijlalillahi ta'ala ikrami dzisyaibah, termasuk pengagungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang menghormati orang tua. Maka pada dasarnya ketika anak muda bertemu dengan orang yang lebih tua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan liyusallimis saghiru 'alal kabir, hendaknya yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Akan tetapi apabila yang lebih tua ini mendahului dengan mengucapkan salam kepada anak muda, maka orang tua ini mendapatkan keutamaan yang lebih. Dia mendapatkan sifat tawadhu dan dia pun mendapatkan harapan, termasuk apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billahi man bada'a bisalam. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika orang berpapasan, yang paling pertama mengucapkan salam, dia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama tawadhu, rendah hati. Kemudian yang kedua mendapatkan keutamaan termasuk orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mencontohkan ketika bertemu dengan anak-anak yang mereka sibuk dengan permainan mereka, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Mengucapkan salam, bahkan dalam riwayat Anas bin Malik menjabat tangan satu persatu dari anak-anak tersebut. Maka ketika hal tersebut ditanya kan kepada Anas bin Malik, kenapa beliau melakukan hal tersebut? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Ketika melihat anak-anak, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjabat tangan anak-anak tersebut.
Bahkan dalam riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilmanin fasallama alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati anak-anak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka. Di antara hikmahnya ketika kita menebar salam kepada anak-anak, walaupun pada dasarnya anak-anak tersebut usianya belum ada kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, anggaplah usia 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun, 9 tahun, yang mereka terkadang usia tersebut belum sampai balik. Akan tetapi ketika kita mengucapkan salam kepada mereka, kepada anak-anak, tadribun lahum ala ta'limis sunan. Kita mengajarkan kepada anak-anak tersebut perkara-perkara yang disunnahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang kita lakukan ini tidaklah sesuatu yang sia-sia. Dan anak-anak itu biasanya akan mengenang terus. Si fulan Allah yarham telah meninggal, itu dulu waktu kita kecil lewat salam. Bukan hanya salam, bagi-bagi coklat misalnya. Maka hal ini akan terus dikenang oleh anak-anak. Dan disebutkan juga wariyadatan lahum ala adabis syariah, dan membiasakan anak-anak terhadap adab-adab yang tercantum dalam syariat yang mulia ini. Liyablughu haddat taklif wa hum mutaaddibuna bi adabil Islam, sehingga ketika anak-anak ini mencapai usia balik dan ada kewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sudah terbiasa untuk melaksanakan adab-adab Islam, termasuk diantaranya menebar salam. Ketika menebar salam kemudian berjabat tangan, sehingga hal tersebut akan terbiasa sampai mereka dewasa. Dan dikatakan juga oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ketika beliau mengomentari tentang ketika yang tua lebih mendahulukan untuk mengucapkan salam, maka pada hakikatnya tidak menyelisihi hadis ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan ketika beliau mengucapkan salam kepada anak-anak. Lebih-lebih ada hikmah di antaranya tarhul akabiri rida al-kibri wa sulukut tawadu'i walinul janib. Ketika membiasakan diri mengucapkan salam, maka orang-orang yang lebih tua itu akan menanggalkan kesombongan yang bisa jadi ada di dalam hatinya, dan lebih membiasakan dirinya untuk tawadu, rendah hati, tidak congkak, tidak sombong. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man tawadha'a lillahi rafa'ahu izzan. Siapa yang merendahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ketika ada yang lebih tua mengucapkan salam kepada anak kecil, maka ini pun termasuk dari anjuran juga. Dan sebagian ulama membahas tentang apakah ada kewajiban ketika seorang anak mengucapkan salam kepada orang yang sudah balik, adakah kewajiban untuk menjawabnya? Karena seorang anak ini belumlah ada kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika si anak mengucapkan salam tersebut, apa hukumnya? Maka hukumnya pun ada kewajiban bagi orang yang mendapatkan salam tersebut dengan jelas dengan mengucapkan Assalamualaikum, supaya menjawab salam tersebut, seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum
bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian mendapatkan satu salam, baik itu salamnya dari orang yang sudah baligh, yang lebih tua, ataupun yang belum baligh, ataupun yang sampai usia tamyiz yang bisa membedakan, ataupun yang belum bisa membedakan usia 5-4 tahun, ketika mengucapkan salam kepada kita, maka termasuk juga fahayyu bi ahsana minha, maka kalian jawab salam tersebut dengan yang lebih baik, atau kalian jawab dengan jawaban yang setimpal. Artinya apabila si anak ini mengucapkan salamnya dengan riang gembira, maka jangan kita jawab salamnya dengan cemberut, karena ini tidak jawaban yang setimpal. Apabila si anak ini dengan riang mengucapkan salam, assalamualaikum, maka kita pun dengan riang juga menjawab salamnya dengan suara yang sama dengan yang riang juga. Karena seperti yang sudah kita bahas, ada sebagian orang ketika kita mengucapkan salamnya dengan semangat, assalamualaikum, dia jawabnya dengan pelan. Ini tidak jawaban yang setimpal. Harus dengan suaranya sama, nadanya sama. Orang mengucapkan salam dengan semangat, kita jawab dengan semangat juga. Kemudian dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal maru 'alal qa'idi, hendaknya yang berjalan ataupun yang melewati hendaknya mengucapkan salam kepada yang duduk. Sehingga ini ada perintah bagi orang-orang yang mereka itu berjalan, ada perintah ketika melewati kaum muslimin yang mereka duduk ataupun berkumpul, hendaknya mengucapkan salam kepada yang duduk-duduk tersebut. Karena orang yang datang, yang melewati, itu diumpamakan seperti orang yang masuk ke rumah. Orang yang masuk ke rumah, maka yang mengucapkan salam yang mana? Yang datang atau yang di dalam? Yang datang. Maka demikian juga almar, yang melewati atau yang berjalan, ketika ada kaum muslimin berkumpul dan duduk, maka hendaknya yang datang ini, yang melewati, mengucapkan salam. Baik itu ketika setelah mengucapkan salam mau mampir, silakan, ataupun yang tidak mampir pun silakan, tidak mengapa. Mau dilanjutkan dengan misalnya berjabat tangan kemudian ngobrol bareng, silakan, atau melanjutkan perjalanannya setelah berjabat tangan, silakan. Yang jelas ada anjuran, walaupun ini bukan wajib, untuk mengucapkan salam kepada orang yang duduk-duduk. Yang ketiga, wal qalilu 'alal katsir, hendaknya rombongan yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada rombongan yang jumlahnya banyak. Artinya apabila berpapasan, kemudian rombongan yang pertama anggaplah ada 3, rombongan yang berikutnya yang ditemui anggaplah ada 10, kan mencolok sekali kan bedanya. Jadi bukan bedanya 1, bukan. Akan tapi ketika misalnya mencolok dan bisa diketahui siapa yang jumlahnya lebih sedikit, maka Islam memerintahkan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Dan dianjurkan juga di antara bagian yang jumlahnya sedikit ini, ketika yang mengucapkan salam hendaknya atas perintah dan saran dari yang paling senior di antara rombongan tersebut. Jangan sampai anggaplah yang paling muda, paling bersemangat, kemudian masih jauh mengucapkan salam assalamualaikum, kemudian
yang senior yang ada di rombongan yang sedikit ini sudah bersiap-siap untuk mengucapkan salam. Jadi ini bagaimana detailnya para ulama ketika menjabarkan hadis ini. Apabila ketika jumlah yang sedikit ini mengucapkan salam secara keseluruhan, mengucapkan salam kepada rombongan yang banyak ini, maka hendaknya yang diperintahkan adalah yang paling tua dan yang paling dihormati di rombongan tersebut atas perintahnya. Jadi jangan sendiri-sendiri yang mengucapkan salamnya, akan tapi diperhatikan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi ada dua orang yang berbicara, berebut untuk berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kabbir, kabbir. Hendaklah yang berbicara itu adalah yang paling lebih tua, yang paling senior, sehingga demikian juga yang berkaitan dengan salam. Kalau tidak salah hadisnya lebih spesifik ke hadis yang berikutnya, yang nomor 8. Jadi di dalam hadis wal qalilu 'alal katsir, rombongan yang sedikit mengucapkan salam kepada rombongan yang banyak. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika rombongan yang jumlahnya sedikit diperintahkan untuk memulai mengucapkan salam kepada rombongan yang banyak. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya yang jumlahnya lebih banyak ini mereka memiliki hak yang lebih daripada jumlah yang sedikit. Allahu Akbar. Untuk membayangkan mulianya agama Islam, perincian-perincian demikian disebutkan, sehingga jangankan yang tidak tercantum, yang tercantum dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah saja masih banyak yang belum kita ketahui, bahkan masih banyak yang belum kita amalkan. Kok sebagian orang mengada-ngadakan ketika beribadah dengan ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah-ibadah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan saja banyak dan belum kita habis, bahkan bisa jadi usia kita habis, kita belum bisa melaksanakan itu semua. Akan tapi sebagian orang mereka mengada-ngadakan dalam beribadah karena dorongan hawa nafsu dan syubhat yang ada di kepala mereka. Kemudian yang ke hadis yang riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, warraqibu 'alal mashi, dan orang yang ada di atas kendaraan, yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Sehingga hadis ini menunjukkan ada perintah bahwasanya orang-orang yang berada di atas kendaraannya, apapun itu kendaraannya, baik sepeda, baik motor, apapun jenis motornya, ataupun mobil, ya mungkin yang tidak bisa salam kereta kali ya, tidak bisa salam. Apapun kendaraannya, ataupun misalnya kendaraan yang seperti pada zaman Nabi, bisa jadi kuda. Ketika yang jelas orang yang ada di atas kendaraan itu pada umumnya muta'alliyan 'alal mashi, mereka posisinya lebih tinggi daripada orang-orang yang berjalan. Posisi seseorang, kendaraan seseorang itu akan membentuk karakteristik seseorang, sifatnya bagaimana. Sehingga ketika seorang itu di atas kendaraan bisa jadi merasa dirinya lebih afdol daripada orang yang jalan kaki. Maka hal ini ditekan oleh agama yang mulia ini supaya orang yang ada di atas kendaraan tidak ada sedikit pun merasa lebih baik daripada orang yang ada di dekatnya yang berjalan kaki, sehingga diperintahkan untuk mengucapkan salam. Sehingga apa? Orang yang ada di atas kendaraannya ini dia hilang dari dirinya sifat kiber, sifat sombong, karena Rasulullah katakan afsyus salama taslamu,
Ucapkanlah salam, tebarkanlah salam sehingga kalian akan selamat, termasuk diantaranya selamat dari kesombongan. Orang yang ada di atas kendaraannya merasa dirinya lebih tinggi daripada orang yang berjalan kaki, maka ditekan perasaan ini sehingga hatinya kembali kepada tawadhu dan rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rendah hati juga di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan ini semuanya dijabarkan oleh para ulama. Jadi kalau misalnya kita lagi berjalan kemudian berpapasan dengan orang yang naik kendaraan, siapa yang mengucapkan salam? Yang naik kendaraan. Kalau yang mengucapkan salam itu yang naik, yang berjalan kaki, maka wallahu taala alam sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi mengatakan ini tidak dianjurkan. Jadi ada khilaf seperti yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ketika hal-hal seperti ini diselisihi, apakah ini boleh ataukah tidak? Beliau menjabarkan ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menyatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Yang menyatakan boleh adalah hadis inna aulan nasi billahi man bada'a bisalam. Orang yang paling utama dan paling dekat di sisi Allah adalah orang yang pertama kali menebar salam. Ini yang menguatkan. Adapun yang mengatakan bahwasanya apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling afdol karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjabarkannya secara detail, kecuali poin-poin yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya secara langsung, seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk sunnahnya beliau mengucapkan salam kepada anak-anak dan yang lebih muda. Disebutkan dalam kitab ini, kitab Minhatul Alam, apabila dua orang berpapasan, ini seringkali terjadi. Apabila dua orang berpapasan, semua kedua-duanya mengucapkan salam. Pernah nggak antum? Ini mengucapkan assalamualaikum, ini mengucapkan assalamualaikum. Maka bagaimana ini? Maka disebutkan ketika kedua-duanya mengucapkan salam secara bersamaan, maka satu dengan yang lainnya juga kedua-duanya menjawab salam tersebut. Jadi kalau yang ini assalamualaikum, ini assalamualaikum, maka di waktu yang bersamaan juga langsung menjawab Waalaikumsalam. Jangan dicari siapa duluan yang mengucapkan jangan, nanti nggak ketemu. Ayo siapa duluan, nggak bisa. Tapi harus begitu terjadi hal yang demikian, maka dua-duanya mengucapkan salam, menjawab salam. Afan. Masih ada waktu? Berapa menit? Banyak. Kita lanjutkan hadis berikutnya ya. Hadis berikutnya yang berkaitan dengan menjawab salam ketika dua kelompok bertemu. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicukupkan dari rombongan apabila mereka melewati terhadap rombongan an yusallima ahaduhum, untuk salah seorang saja di antara mereka mengucapkan salam. Cukup itu. Wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Dan dicukupkan juga dari rombongan jamaah yang berkelompok ketika mendapatkan salam untuk salah seorang di antara mereka yang menjawab salam mereka. Rawahu Ahmad wal Baihaqi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad
dan Al-Imam Baihaqi. Dalam takhrij hadis ini yang dikeluarkan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, beliau lebih condong bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Walaupun Al-Imam Al-Albani rahimahullah beliau menyatakan hadis ini adalah hadis yang lemah karena di dalamnya ada Sa'id bin Khalid Al-Khuzai Al-Madani. Beliau ini adalah perawi yang lemah. Akan tetapi ada jalan-jalan yang lain yang dengan jalan-jalan tersebut selama perawinya tidak tertuduh agamanya, hanya lemah hafalannya saja, maka dengan jalan-jalan yang banyak tersebut hadis yang lemah berubah menjadi hadis yang hasan li ghairihi, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, la'alla al-haditha bi hadhihi turuq yataqawwa fayasiru hasana. Mudah-mudahan hadis ini dengan jalan-jalan yang banyak menjadi lebih kuat sehingga menjadi hadis hasan li ghairihi. Bal hadza huwa dhahir, dan inilah yang nampak, wallahu a'lam. Walaupun demikian penulis menyatakan bahwasanya hadisnya itu adalah hadis yang lemah, menyelisihi apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Adapun dari kitab Syarah Bulughul Maram yang telah ditulis oleh Al-Ustaz Yazid, Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Ahsari dan Al-Ustaz Fathur Rabbani Jawas, ketiganya menyatakan bahwasanya hadis ini hasan dengan syawahid, dengan penguat-penguatnya. Jadi sama dengan apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Hadis ini bersumber dari sahabat Ali ibn Abi Talib. Beliau sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir 10 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Jadi ketika Nabi usia 30 baru Ali radhiyallahu anhu lahir. Sehingga beliau ini, Ali bin Abi Talib, dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Talib ini paman beliau, walaupun paman beliau ini menanggung sebelumnya hidup Nabi, maka Nabi melihat bersama dengan Al-Abbas bahwasanya Abu Talib kepayahan apabila mengurusi anak-anaknya. Ada Aqil, ada Ja'far, dan yang paling kecil Ali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil Ali untuk hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, maka Ali radhiyallahu anhu adalah termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu ada 5. Yang pertama Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua siapa lagi? Abu Bakar, Waraqah ibn Naufal, Zaid ibn Harithah, dan yang kelima Ali. 5-5-nya ini beriman dalam waktu yang hampir berbarengan, dan yang pertama kali secara menyeluruh tidak ada tandingannya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga ini menunjukkan bagaimana Islam memuliakan perempuan di saat dan di zaman perempuan itu dianggap tidak ada. Yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah perempuan. Dan di antara orang yang pertama kali menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kehormatannya dan dengan hartanya, Khadijah radhiyallahu anha. Dan yang pertama kali mati syahid di dalam agama ini siapa? Sumayyah, perempuan juga. Ini menunjukkan agama Islam adalah agama yang menghormati perempuan. Ini namanya istitrad, melenceng dari pembahasan, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Sampai mana tadi? Ali ya.
Ali radhiyallahu anhu termasuk yang 5 yang pertama ini para ulama jabarkan dari kalangan laki-laki ada 3, maka dibagi lagi, ada Waraqah, ada Zaid, ada Ali. Dari kalangan budak maka Zaid ibn Harithah yang pertama. Dari anak-anak maka yang pertama kali beriman adalah Ali ibn Abi Thalib karena usianya 10 tahun. Adapun dari kalangan dewasa antara Waraqah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama kali beriman kepada Nabi sebagai seorang Nabi adalah Waraqah. Adapun Abu Bakar yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul. Kemudian Ali radhiyallahu anhu sepupu Nabi kemudian diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi menantunya pada tahun 2 Hijriah setelah kepulangan dari perang Badar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Ali radhiyallahu anhu dengan, tadi saya sebut siapa? Dengan Fatimah ya. Fatimah apa Khadijah tadi saya sebut? Saya sebut Khadijah ya? Salah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahkan Ali radhiyallahu anhu dengan putrinya yang bernama Fatimah. Antum kalau ana salah benerin, lempengin. Kemudian kemudian Ali radhiyallahu anhu mendapatkan beberapa anak dari Fatimah radhiyallahu anha. Yang pertama siapa namanya? Al-Hasan. Begitu Ali radhiyallahu anhu mendapatkan anak di bulan Sya'ban pada tahun berikutnya, maka beliau langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kamu mau kasih nama siapa? Mau dikasih nama siapa tahu? Harb. Apa harb tuh? Perang. Namanya nama-nama yang serem ya. Namanya siapa? Harb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal sammihi Hasanan, akan tapi namakanlah dengan nama Hasan. Sehingga nama Hasan ini adalah nama yang pertama kali di kalangan Arab dengan nama Hasan. Sehingga ini menunjukkan bolehnya seorang mertua ketika memberikan nama kepada cucunya, walaupun mertua ini adalah ayah dari istri, boleh. Jadi bukan hanya istri yang bisa memberikan nama, ayahnya juga bisa memberikan nama. Yang penting jangan sampai setiap anggota keluarga memberikan nama satu-satu kemudian digabung jadi satu. Ada itu, ada. Namanya Muhammad Ibrahim Sulaiman Abdul Latif. Ini antum satu apa namanya nama orang tua? Enggak, ini nama saya satu. Bisanya kayak gitu. Jadi di rumah itu ribut waktu saya lahir. Setiap satu orang bawa nama, saya mau nama ini, saya mau nama ini. Biar menjaga persatuan dan kesatuan keluarga, dikumpulkan namanya dalam akte. Dan ini menyelisihi. Nama itu dianjurkan satu saja. Kemudian pada tahun berikutnya Nabi Fatimah radhiyallahu anha setelah nifas disebutkan tidak melalui haid lagi. Kemudian hamil dan mendapatkan putra lagi. Kemudian dibawa lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun 3 berarti tahun keempat. Begitu Nabi tanya, siapa namanya? Masih kekeh, Harb. La sammihi Husainan. Jangan Harb, tapi dikasih nama Husain. Tahun berikutnya bawa putra lagi. Mau kekeh kasih nama Harb lagi, perang lagi. Jangan kasih nama Harb. Kasih nama siapa? Muhsinan au Muhaisin au Muhassinan. Antara Muhassin, antara Muhsin. Jadi alhasil itu salah satu dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha. Dan kemudian Ali radhiyallahu anhu ini mengikuti semua peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghazwah
yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ikuti jumlahnya 19 atau 18. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengikuti semua peperangan tersebut kecuali satu peperangan saja, yaitu perang Tabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Ali di kota Madinah. Sehingga ketika Ali radhiyallahu anhu diprovokasi oleh orang-orang munafik menyatakan bahwasanya Ali seakan-akan diserupakan dengan perempuan-perempuan yang tidak bisa ikut berperang, maka Ali pun terprovokasi datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa?" Apakah engkau tidak ridha untuk engkau ini memiliki kedudukan dariku seperti kedudukannya Harun dari Musa? Wala nabiyya ba'di, kata Rasulullah, akan tapi tidak ada nabi sesudahku. Maka Ali radhiyallahu anhu pulang lagi ke kota Madinah, padahal sudah bisa menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali radhiyallahu anhu termasuk dari khalifah yang keempat. Beliau menjabat khalifah setelah Uthman radhiyallahu anhu dibunuh di bulan Dzulhijjah. Maka beliau menjadi khalifah dari tahun 35 dan wafat pada tahun 40 Hijriyah di bulan Ramadan tanggal 21 ketika beliau akan menunaikan salat tahajud. Dibunuh oleh Abdurrahman ibn Muljim atau Muljam, dibunuh beliau. Sehingga setelahnya khilafah dilanjutkan oleh Hasan putra beliau. Dan termasuk kebijakan beliau memindahkan ibu kota dari kota Madinah ke kota Kufah, karena pada saat itu banyak orang-orang yang mereka ingin memperkeruh keadaan ibu kota, sehingga banyak yang melakukan kerusakan. Maka Ali radhiyallahu anhu memiliki strategi supaya orang-orang ini ikut menjauh dari kota Madinah ketika pemerintahan itu dipindahkan jauh dari kota Madinah, sehingga beliau memindahkannya ke kota Kufah. Dijadikanlah Kufah sebagai ibu kota pada saat itu. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 586 hadis, termasuk Khulafaur Rasyidin yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, riwayatnya termasuk riwayat yang sedikit. Karena pada zaman awal-awal khilafah itu para manusia sangatlah tidak butuh terhadap hadis. Artinya apa? Mereka di benak mereka masih merekam apa yang mereka lihat dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hajat mereka terhadap hadis tidaklah banyak. Beda pada zaman-zaman mungkin tahun 30 sampai berikutnya, maka hajat manusia, kebutuhan manusia terhadap hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali, sehingga para ulama dari kalangan sahabat yang mereka banyak meriwayatkan hadis yang wafatnya di atas tahun 30, seperti Aisyah radhiyallahu anha yang wafat pada tahun 58, seperti Jabir bin Abdullah yang wafatnya pada tahun 74, seperti Abdullah bin Abbas yang wafat pada tahun 86, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Hurairah 59 ya. Hadis ini jamaah sekalian menyebutkan bahwasanya apabila ada rombongan bertemu dengan rombongan yang lain, ketika satu rombongan mengucapkan salam, maka itu dicukupkan. Ketika satu dari rombongan tersebut mengucapkan salam kepada rombongan yang lain, maka itu sudah cukup. Walaupun yang paling afdal ketika jumlah yang banyak dari rombongan tersebut menebar salam kepada rombongan yang mereka lewati, yang mereka jumpai, dan yang afdal juga ketika rombongan tersebut ketika serentak menjawab salam. Ini bicara ideal dan paling afdal. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apabila rombongan melewati rombongan, maka yang tadinya menjawab salam itu hukumnya fardu ain
berubah menjadi fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Apabila ada yang mewakili menjawab salam, maka kewajiban tersebut gugur. Dan penjabarannya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dianjurkan ketika apabila yang mewakili itu dari rombongan itu satu orang ataupun dua orang, jangan yang paling muda. Kalau bisa ada anjuran dari orang yang paling dituakan di rombongan tersebut. Bisa jadi di rombongan yang di depannya ada kawan dari orang yang lebih senior di rombongan yang datang, yang dihormati, dan ini saling menghormati sehingga yang paling senior ini ingin mengucapkan salam. Jadi jangan sampai yang muda mendahului yang tua, harus meminta izin. Dan ini dijabarkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Fathul Jalali wal Ikram. Sehingga penulis kitab ini setelah beliau mendhaifkan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya apabila yang mengucapkan salam di antara rombongan ini, wajib bagi yang rombongan yang mendengarnya menjawab salam juga. Wajib, karena hadis ini menurut penulis kitab Minhatul Alam lemah, walaupun yang kuat apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Albani rahimahullah, bahwasanya hadis dari Ali ini adalah hadis yang hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu hadis-hadis yang lemah selama perawinya tidak tertuduh sebagai perawi yang dusta hanya karena lemah hafalannya saja. Ketika jalannya itu berbilang terkumpulkan, maka terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Adapun apabila hadisnya itu dhaif, yang dhaifnya itu dhaifun jiddan, dhaif yang sangat lemah. Dhaifun jiddan itu apabila satu sanad, di dalam sanad tersebut ada perawi yang tertuduh agamanya pendusta misalnya, atau tertuduh dia itu sebagai orang yang berbuat jujur, berarti tukang bohong ya. Paham gak? Ataupun dia sebagai orang yang fasik, maka walaupun anggaplah dia jalan ini memiliki 20 jalan, sanad ini memiliki 20 jalan, apabila di dalam 20 jalan ini perawinya adalah perawi yang tertuduh agamanya, maka tidak bisa terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Ini nggak usah dicatat sebagai maklumat saja atau dianggap sebagai intermezzo saja. Saya pernah membahas tentang mustalahul hadis, ditegur sama Ustaz, antum ngapain bahas-bahas mustalahul hadis? Cukup ikhwan, ada pertanyaan? Ya, silakan. Lebih dari satu kali. Iya. Ya dijawab saja biar ustadznya, ini ustadz bukan nih? Bukan. Ya biar dia seneng lah kita masukkan senang di hati orang kan, suatu amalan juga, suatu amalan yang dicintai oleh Allah. Kalau dia pengen dari kita mengucapkan salam, maka kita menjawab salam, maka kita jawab salam tersebut. Anggaplah 3 kali, 4 kali, 5 kali bisa kita jawab. Terkadang hal-hal yang demikian pada dasarnya adalah cara seseorang, sekarang kan ada tuh public speaking, ada kan. Public speaking itu adalah cara orang untuk menarik perhatian ketika berbicara. Ada itu sekarang ilmu yang bisa seorang belajar. Ada sebagian ustadz yang belajar demikian, kemudian dia bisa menarik perhatian. Walaupun kita tanya berapa biayanya ustadz, sampai 200 juta, 300 juta dia bayar untuk keahlian demikian. Bisa jadi itu sebagai cara saja, sebagai cara untuk menarik perhatian orang supaya orang fokus kepada dirinya. Gitu. Walaupun saya sendiri termasuk yang tidak menganjurkan ketika seorang memulai perkataannya dengan salam, tidak ada. Salam ini lebih ditekankan ketika berkaitan dengan orang bertemu, orang melewati. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menenangkan kaum muslimin, maka beliau langsung berbicara ke materinya. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang beribadah kepada Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah
senantiasa hidup dan tidak pernah mati. Abu Bakar ketika memulai perkataannya itu tidak memulainya dengan mengucapkan salam. Berarti ketika misalnya ada di antara antum ketika ingin bertanya dalam majelis ini, ya tidak perlu juga mengucapkan salam gitu. Tapi biasa ada khilaf. Ya. Kalau ada yang pendapatnya yang berbeda dengan saya nggak apa-apa. Ya. Ada yang lain, ikhwan? Silakan, Pak Sohib. Oh bagus, barakallahu fikum. Ana ini mau menyampaikan itu lupa Pak Sohib. Barakallahu fikum. Jadi termasuk kesalahan sebagian orang ketika ketika menelpon itu mengucapkan salam. Bener ya? Bukan. Ketika mengangkat telepon mengucapkan salam. Tring, diangkat teleponnya. Assalamualaikum. Nah ini menurut sebagian ulama diantaranya Bakar Abu Zaid rahimahullah. Bakar Abu Zaid punya kitab namanya Adabul Hatif, adab orang menelpon. Mungkin kalau zaman beliau usianya dipanjangkan, mungkin bisa juga nanti beliau punya kitab adab HP. Terus kemudian adab Facebook bisa tuh. IG apa? Beliau wafat sekitar 2013 atau 14 ya. Orang yang sangat unik tuh pengetahuannya rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan orang yang menerima telepon itu seperti orang yang ketika di dalam rumahnya. Orang yang menelpon itu seperti zair, seperti orang yang datang ke rumah orang. Penelpon itu seperti orang yang datang. Orang ketika sampai pintu orang ketika datang ke rumah orang lain, sampai di pintunya yang mengucapkan salam siapa? Yang di rumah apa yang di luar? Yang di luar. Begitu juga yang telepon. Yang telepon itu zair, pengunjung. Maka yang mengucapkan salam jangan yang menerima. Akan tetapi yang mengucapkan salam siapa? Yang menelpon. Jadi termasuk istinbat dari para ulama ketika mereka membahas tentang adab-adab isti'dzan, adab-adab meminta izin, di antaranya telepon menelpon ini dianalogikan seperti orang yang datang ke rumah orang lain. Siapa yang mengucapkan salam? Yang ngetok pintu. Yang ngetok pintu itu yang telepon duluan, kring. Nah, begitu diangkat sama yang menerimanya jangan salam. Assalamualaikum. Ini menurut Bakar Abu Zaid dan demikian juga pendapat Al-Imam Albani rahimahullah, yang mengangkat kemudian mengucapkan salam itu menyelisihi sunnah. Yang tepatnya adalah yang menelepon mengucapkan salam. Paham Pak Sahib? Barakallahu fikum. Tadi saya sudah siap-siap membahas ini, lupa. Antum yang ingetin. Cukup ya? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.